Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Sanjaya dengan NIM 25 11 10 244 3141 dari Prodi Teknik Sipil. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu materi perpajakan yang ada di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Pada halaman pertama ada pengantar perpajakan, yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Fungsi utama pajak meliputi fungsi anggaran atau budgeter untuk membiayai pembangunan nasional, serta fungsi mengatur untuk mengendalikan dan mengarahkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia, pajak memegang peran vital dalam perekonomian sebagai sumber utama pendapatan negara yang mendukung untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada slide berikutnya ada prinsip perpajakan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada keadilan atau equity. Pajak dipungut secara adil sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak, sehingga beban pajak proporsional dengan penghasilan. Yang kedua ada kepastian hukum atau legal certainty. Peraturan perpajakan harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda bagi wajib pajak. Yang ketiga ada kemudahan administrasi atau administrative convenience. Itu sistem perpajakan dirancang untuk memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan yang terakhir ada efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak harus dilakukan dengan biaya minimal namun menghasilkan penerimaan optimal bagi negara. Pada halaman berikutnya ada jenis-jenis pajak di Indonesia. Yang pertama ada PPh atau pajak penghasilan. Pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak meliputi PPh pasal 21, 22, dan 23 dan final. Dikenai tarif progresif hingga dari 5% hingga 35% untuk orang pribadi. Yang kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN dikenakan atas barang dan jasa kena pajak. Tarif standarnya dikenakan dari 11% sejak April tahun 2022. Pajak bumi dan bangunan untuk properti. Bea masuk dan cukai untuk barang tertentu. Pajak daerah dan retribusi. Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, dan hiburan. Retribusi jasa umum dan perizinan mendukung pendapatan asli daerah atau yang disebut PAD. Pada slide berikutnya ada pajak penghasilan. Subjek dan objek PPh. Subjeknya orang pribadi, badan, dan BUT. Objeknya penghasilan daripada pekerjaan, usaha, modal, dan yang lainnya. Untuk tarif PPh, tarifnya dikenakan dari 5% hingga 35% berdasarkan hasil dari penghasilannya. PPh final untuk UMKM sebesar 0,5%. Dan yang terakhir ada kontribusi PPh. PPh menyumbang sekitar 50% dari total penerimaan pajak nasional, termasuk PPh pada pasal 21 untuk karyawan. Terus ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Objek PPN adalah barang dan jasa yang kena pajak dan yang diperdagangkan di Indonesia. Untuk tarif standarnya dari 11% dari tahun 2022 dan naik dari tarif sebelumnya jadi 10%. Mekanisme dan dampaknya. Pemungutan oleh PKP, pelaporan SPT atau surat pemberitahuan masa PPN berdampak pada harga barang dan konsumsi masyarakat. Terus ada administrasi pajak dan otoritas. Peran DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Peran DJP bertanggung jawab dalam pemungutan dan pengawasan pajak nasional.
untuk menyediakan layanan e-filing, e-billing, dan teknologi digital untuk kemudahan wajib pajak. Pada slide berikutnya, ada kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajibannya untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau yang disingkat dengan NPWP dan melaporkan SPT atau surat pemberitahuan secara berkala dan akurat. Terus, yang terakhir, membayar pajak tepat waktu sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Hak wajib pajak. Hak wajibnya mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Memperoleh informasi perpajakan yang jelas dan akurat untuk memenuhi kewajiban. Dan yang terakhir, mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai. Slide berikutnya ada insentif pajak dan sanksi pajak. Insentif pajak, pengurangan tarif pajak untuk sektor tertentu dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembebasan pajak bagi investasi di sektor prioritas nasional. Insentif investasi berupa fasilitas fiskal untuk menarik investor asing dan domestik. Dan ada sanksi pajak. Sanksinya dikenakan denda keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan undang-undang. Bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang ditemukan saat pemeriksaan bisa dikenakan sanksi pidana untuk penggelapan pajak dan penggelapan dan pelanggaran berat lainnya. Dan yang terakhir, ada reformasi perpajakan yang terbaru. Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mempermudah wajib pajak. Pada tahun 2022, kenaikan tarif PPN atau kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang disingkat sebagai HPP. Pada tahun 2023, penyederhanaan peraturan PPh dan implementasi administrasi digital melalui sistem Cortex. Dan dampak reformasi ini signifikan bagi wajib pajak dengan kemudahan pelaporan online dan transparansi yang lebih baik, serta peningkatan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Itu adalah reformasi perpajakan terbaru yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya ada slide terakhir, yaitu sudah habis. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini tentang materi perpajakan yang ada di Indonesia. Saya Randy Sanjaya dengan NIM 251110 2443141 dari Prodi Teknik Sipil mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.